Kembali bersama kami, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal mendesaknya pengesahan RUU TPKS. Presiden bahkan mengutus dua menterinya untuk memperlancar pengesahan RUU ini, namun pembahasan alot masih terjadi di tubuh DPR sendiri. Untuk itu kita akan membahasnya dengan Mas Willy Aditya, Ketua Panitia Kerja RUU TPKS. Selamat sore, Mas Willy. Sore Mas, Salam salam sehat, sehat. sehat ya Mas. Mas Willy, kalau kita bicara mengenai mendesaknya pengesahan RUU TPKS sendiri, Anda sebagai Ketua Panja sendiri, update-nya seperti apa? Ya, terima kasih. Selamat sore, salam sehat semua. Badan Legislasi sudah menyelesaikan naskah akademik dan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sebelumnya bernama Penghapusan Kekerasan Seksual itu pada tanggal 14 Desember. Jadi kami sudah melakukan sudah menyelesaikan naskah itu di Badan Legislasi, sudah diplenokan, jadi tinggal diparipurnakan sebagai pengesahan hak inisiatif DPR. Ya. Jadi Baik, tinggal satu step lagi di rapat paripurna dan sesuai jadwal itu akan kita paripurnakan pada insya Allah pembukaan masa sidang ini pertengahan Januari ini, habis itu langsung kita paripurnakan dan seperti apa yang disampaikan oleh Presiden, pemerintah melalui gugus tugas ya sudah menyiapkan oke. dimnya juga dan semoga nanti proses pembahasannya kalau tidak ada hal-hal yang substansial perubahan gitu bisa langsung disahkan. Oke, di Januari ini ya Ya, akan dicoba lagi. Nah, kalau kita tahu bahwa ini menjadi perhatian karena masuk prolegnas di 2016 sampai sekarang juga ada perdebatan dan tentunya kita tahu fraksi-fraksi dari Partai Islam sendiri ada beberapa hal yang keberatan terkait isi dari RUU TPKS sendiri. Bagaimana Anda dan juga teman-teman bersinergi nantinya agar nanti yang dijalankan nanti di sidang akan lancar seperti itu? sedari awal ini masuk prolegnas diinisiasi oleh Badan Legislasi itu tahun 2021, Mas. Oke. Saya selaku Ketua Panja mengedepankan dialog ya. Ada 100 lebih stakeholder yang saya undang berdialog secara melalui rapat dengar pendapat umum dan secara informal audiensi saya terima. Oke. Terakhir 28 ormas Islam saya terima di ruang sidang Badan Legislasi untuk mendengar apa jadi aspirasi mereka. Satu aspirasi mereka seperti apa yang sebelumnya sudah dibahas, ketakutan terhadap free sex dan seks menyimpang ya. Itu kami Ya, pastikan di dalam materi muatan tidak ada sama sekali. Jadi kalau ada yang kemudian masih berkembang di publik, ini adalah rancangan undang-undang yang membuka pintu masuk bagi penyimpangan seksual dan kebebasan seksual itu ya. satu hal yang keliru, bahkan itu satu penyesatan informasi publik. Yang ada adalah apa yang sudah diusulkan oleh teman-teman itu sudah kami akomodir. Pertama, peran keluarga di dalam proses penanganan kekerasan seksual. Oke. Yang kedua adalah apa yang diusulkan oleh fraksi, misalnya PKS untuk judulnya kan mereka minta diganti rancangan undang-undang tindak pidana kesusilaan. Itu pun sudah diakomodir di dalam prolegnas jangka menengah panjang ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang kemudian ditakutkan, bahkan yang tadi dibilang sexual consent yang selama ini dianggap sebagai quote unquote bentuk persetujuan suka sama suka dan lain sebagainya, itu tidak ada frasa itu. Walaupun sebenarnya kalau kita dalami secara lebih Ya. lebih detail, lebih historical gitu. Itu kan maknanya bukan seperti itu. Tapi kami karena mengedepankan dialog dan mengedepankan ini menjadi sebuah kebutuhan publik, maka kemudian itu kami kesampingkan dan kami akomodir untuk itu tidak masuk. Jadi publik tidak Oke. perlu khawatir, publik tidak perlu takut. Ini undang-undang yang benar-benar melindungi korban karena payung hukum kita dengan KUHP, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang, pornografi, ITE, itu belum memadai, belum cukup sebagai legal standing untuk memproses setiap kasus-kasus kekerasan seksual. Oke. Jadi kita membutuhkan rancangan undang-undang yang
domainnya adalah kekerasan. Kekerasan itu kan state domain ya. Jadi kekerasan tidak boleh dimiliki oleh kelompok atau warga negara yang lain Aha, di luar negara. Jadi aha, kita tidak mengatur seksualitasnya gitu. Seksualitas itu kan puncak dari privasi setiap ya, warga negara. aha, Yang diatur oleh undang-undang, yang diatur oleh negara adalah kekerasan. oke. Itu yang kemudian menjadi mens rea dari undang-undang ini. Oke, Itu. jadi rohnya adalah tadi kekerasan itu sendiri ya, Ya, bukan sexual or activity itu karena itu sangat bukan. personal. Ya, Apalagi seksual behavioral ya. ya, ya. Itu Aha. suatu hal yang privacy ya. Ya, ya, it's something Apakah ketika personal. kita tidak Aha. mengatur itu lalu kemudian itu membiarkan? Tidak, itu Mhm. kesesatan berpikir. Oke. Ini yang selama ini banyak digoreng oleh publik. Mhm. Ketika kita tidak mengatur lalu kemudian seolah-olah kita melegalkan hal seperti itu ya. Aha. Ini yang kemudian harus kita luruskan Karena ya. kita Jadi maka tahu kemudian tadi Mas Willy bahwa ruhnya kekerasan seksual dan ini bisa dilakukan tidak hanya terhadap perempuan, lelaki pun ya ya, bisa menjadi korban. kekerasan seksual itu Aha. tidak mengenal Gender. jenis kelamin dan ruang ya. Ya, Kita anggap rumah tangga aman, ternyata pelakunya orang terdekat ya. baik, Kita anggap sekolah aman, betul. ternyata pelakunya karena di sana ada relasi struktural, relasi kuasa, Mhm. guru gitu. Kita anggap pesantren Oke. aman, ternyata pelakunya Dan kita tahu sendiri ya. dan Jadi yang harus kita pahami bersama Mas Willy, bicara kekerasan seksual bukan bukan soal sentuhan saja, tapi ada hal-hal yang bukan. verbal ya, eee, apalagi itu, di sosial media, texting, itu Ya, pun hampir kita lihat sehari-hari dan ini belum ada payung hukumnya. Jadi, sudah, dengan kita sudah masukkan aha, KBGO kekerasan oke, berbasis gender online di dalam sebagai salah satu mhm, jenis kekerasan seksualnya dan ini menjadi sebuah hal yang progresif ya ya, karena apa keuntungan dan kelebihan dari rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini Mas mungkin masih ingat kasus baik Nuril dari korban menjadi tersangka kan. ya, ya, Nah, ini tidak ada lagi reviktimisasi dalam rancangan undang-undang ini. aha, Misalnya kasus terakhir kasus Unri gitu ya dengan mhm, dekannya gitu. Kan sebelum ada Permendikbud upaya untuk melakukan reviktimisasi kencar sekali. Nah, oke, dengan adanya payung hukum ini tidak ada proses untuk reviktimisasi. mhm, Kita memberikan perlindungan itu tidak hanya kepada si korban tapi juga pada keluarga si korban. Kita iya, ingat bagaimana yang terakhir ya yang dengan kasus aparat oknum polisi di mana ibunya minta maaf ya itu iya, tidak boleh terjadi ya oh dianggap anaknya begini gini enggak heeh, kita juga harus melindungi keluarga korban yang terakhir kita harus melindungi saksi dan yang paling penting oke, rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini lex spesialis mhm, dan memiliki hukum acara sendiri oke, jadi cukup satu alat bukti itu sudah bisa baik. maju Jadi dan sekali ini lagi pro kepada aha. kaum disabilitas dan anak-anak juga. Oke, jadi sekali lagi ini RUU TPKS ini bagus sekali ya, Mas Willy untuk tadi karena detailnya luar biasa dan ini melindungi segenap anak bangsa, tidak ada gender. Jadi semuanya bisa dilindungi dengan beragam bentuk kekerasan yang kita hadapi sehari-hari dan berkembang dinamis, apalagi dunia sudah serba digital ya Mas Willy. Ya, Baik, satu mungkin pertanyaan terakhir singkat saja. Kapan diketok kira-kira, ketok palunya? Kalau kan sidang mungkin di Januari ini, ya perkiraan seperti apa? ya tengah Januari ini kita akan Hah? selesaikan, insyaallah. Jadi pertengahan Di Januari ini ya? ya pertengahan Januari, ya sekitar tanggal 16-17 lah gitu. Baik. Mas Willy terima kasih atas waktunya, selamat Sama-sama, beraktivitas salam kembali. sehat selalu. Ya, kita doakan bersama yang terbaik untuk regulasi terbaru ini untuk melindungi segenap bangsa dari praktek-praktek kekerasan seksual. Terima kasih, Mas Willy. Selamat sore. Selamat sore. Maraknya kasus kekerasan seksual dengan kasus baru yang menimpa belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat dinilai menjadi alasan kuat bagi DPR untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem Muhammad Farhan mengatakan para pelaku tidak hanya harus dijerat hukuman maksimal hingga kebiri untuk memutus mata rantai potensi pelecehan, namun juga harus dibatasi mobilitas fisik dan sosialnya. Pasalnya dampak perbuatan bejat pelaku merusak kondisi sosial para korban. Untuk itu menurut Farhan peristiwa tersebut menjadi momentum yang tepat untuk segera mengesahkan RUU TPKS.
Dalam RUU TPKS tercantum pasal pemulihan korban yang programnya melibatkan lembaga tempat kejadian. Sementara itu perjuangan menghadirkan undang-undang TPKS dinilai harus menjadi sebuah gerakan bersama agar negara mampu melindungi korban kekerasan seksual yang semakin meningkat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat awal Desember 2021. Menurut Lestari, pembahasan RUU TPKS bukan terkait perlindungan korban kekerasan seksual semata. Lebih dari itu sangat terkait dengan hak asasi manusia sehingga seluruh elemen bangsa harus bersinergi. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.